فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, hadani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di taman surga. Taman surga di dunia itu adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan di akhirat pun kita dikumpulkan di surga, bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan syarah atau penjelasan kitab Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisab. Man haqqaqa tauhida, siapa saja, barang siapa haqqaqa tauhida, yang merealisasikan tauhid, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Masuk surga adalah sesuatu yang belum terjadi pada masa yang akan datang. Tapi dalam kalimat ini datang dalam bentuk yang lampau, fi'il madhi, dakhala, yadkhulu. Mudhari'nya itu yang akan datang itu yadkhulu. Ini dalam bentuk lampau. Apa artinya? Apa maksudnya? Sesuatu yang akan datang tapi pasti. Nah, yang akan datang tapi pasti. Kalau yang akan datang kan kalau belum pasti, ya bisa terjadi, ya tidak terjadi. Tapi ini bentuk yang akan datang tapi pasti terjadi. Makanya dalam bahasa Arab datang dalam bentuk fi'il madhi, dakhalal jannah. Artinya apa? Pasti masuk surga. Bi ghairi hisab, tanpa hisab. Tanpa hisab. Kalau tanpa hisab berarti tanpa adab. Karena hisab itu sendiri suatu siksaan, siksaan tersendiri. Hisab itu diinterogasi. Di dunia saja orang gemetar, deg-deg, apalagi di akhirat, diinterogasi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang merealisasikan tauhid itu kelak di akhirat, yang pertama pasti masuk surga, yang kedua tanpa hisab. Masya Allah, pasti masuk surga, pasti tanpa hisab, langsung. Kalau tanpa hisab, tanpa adab. Karena kalau hisab kemungkinan langsung masuk surga atau mampir ke neraka. Tapi ini bi ghairi hisab, tanpa hisab, masuk atau tercakup makna bi ghairi hisab, bi ghairi adab, bi ghairi hisab wa adab. Baik. Dalil yang pertama, qala Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 120. Dalil yang kedua atau dalam ayat yang kedua, dalil yang pertama, qala Allah Ta'ala dalam
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifati orang-orang yang beriman sifat yang utama. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman adalah walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang la yusyrikun. Bi rabbihim la yusyrikun. Tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Ini juga mengandung hikmah. Aslinya la yusyrikuna bi rabbihim. Kenapa bi rabbihim didahulukan? Karena orang-orang apa itu yang beriman tidaklah mungkin berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maf'ulnya, objeknya itu didahulukan. Mestinya susunannya itu la yusyrikuna bi rabbihim. Tapi bi rabbihim la yusyrikun. Artinya tidak apa itu, orang-orang yang beriman tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini ada 4 sifat. 4 sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. As-sifatul ula. Sifat yang pertama, annahu kana qudwatan fil khairi litakmilihi maqam as-sabri wal yakin alladzaini bihima tunalul imamatu fiddin. Sifat yang pertama, annahu kana qudwatan fil khairi. Apa yang dalam ayat ini? Ummatan. Inna Ibrahim kana ummatan. Sifat yang pertama, ummah. Apa maksudnya ummah? Yaitu annahu kana qudwatan fil khairi, teladan dalam kebaikan. Satu orang tapi disebut ummah. Itu maknanya satu orang tapi menjadi teladan manusia, semua manusia. Makanya disebut ummah. Satu orang direpresentasikan orang banyak. Artinya satu orang jadi teladan orang banyak. Itu ummah. Masya Allah, bahasa Arab itu seperti itu. Salah satu keindahan bahasa. Terus litakmilihi maqam as-sabri wal yakin. Kenapa sih Nabi Ibrahim jadi qudwah? Kenapa sih Nabi Ibrahim AS jadi teladan? Nah, litakmilihi maqam as-sabri wal yakin. Karena beliau telah sempurna dalam kesabaran dan keyakinannya. Sempurna kesabaran dan keyakinannya. Karena beliau telah sempurna keyakinan dan kesabarannya, beliau menjadi qudwah. Beliau menjadi teladan. Litakmilihi maqam as-sabri wal yakin. Telah sempurna makom kesabarannya, makom keyakinannya. Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Satu orang disebut ummah. Kenapa qudwah? Kenapa qudwah? Litakmili maqam as-sabri wal yakin. Karena sempurnanya makom, derajat kesabarannya dan keyakinannya. Dua hal ini apa itu? Makom, derajat kesabaran dan keyakinan. Kesabaran dan keyakinan itu syarat bagi
al-imamatu fiddin, kepemimpinan dalam agama. Dalam skup yang kecil atau besar. Pemimpin dalam skup kecil apa itu? Rumah tangga. Maka suami yang ideal itu adalah suami yang sabar dan yakin. Bagaimana kalau suami tidak sabar? Berantakan nanti rumah tangganya. Sabar tapi dia yakin. Tidak ideal. Yakin tapi tidak sabar. Juga tidak ideal. Masya Allah. Syarat al-imamatu fiddin, kepemimpinan dalam agama. Siapa saja mereka? Qawam, pemimpin rumah tangga, pemimpin lembaga, pemimpin negara, pemimpin organisasi. Maka mereka itu kalau memang akan menjadi qudwah, itu harus menghiasi dirinya dengan as-sabru wal yakin, kesabaran dan keyakinan. Harus dua-duanya. Yakin tapi tidak sabar, tidak sempurna. Sabar tidak yakin, tidak sempurna. Makanya Masya Allah, as-sabru wal yakin. Maka kita para suami muhasabah. Bagaimana derajat keyakinan kita? Bagaimana ketingkatan kesabaran kita? Semakin minim keyakinan, semakin minim apa itu? Kesabaran. Imamahnya itu juga minimalis. Imamahnya juga minimalis. Jadi suami yang minimalis. Apa adanya, ala divi, ya enggak? Ala divi. Jadi suami yang ideal, suami yang baik itu ala divi. Kenapa sih? Modalnya itu tidak besar, kesabarannya minim, keyakinannya minim. Akhirnya imamahnya pun, kepemimpinan pun minimalis. Itu ukuran. Jadi ukuran. Maka seseorang yang sempurna derajat keimanannya, keyakinannya, sempurna derajat kesabarannya, akan sempurna imamahnya, akan sempurna kepemimpinannya dalam agama. As-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua. Annahu kana khashian muti'an mudawiman ala ibadatillahi ta'ala. Setiap orang mukmin beribadah, tetapi tidak cukup beribadah saja. Bagaimana ibadah yang sempurna? Bagaimana ibadah yang benar? Bagaimana ibadah yang istimewa? Sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, khasyian, khusyuk. Beribadah dengan khusyuk. Jangan hanya gugur kewajiban. Khusyuk itu apa sih? Tenang. Ya, tenang. Tenang badannya, tenang hatinya. Kalau tenang badannya saja, hatinya mikir maling diora, itu namanya khusyuk munafik. Khusyuk munafik. Kelihatannya sholatnya tumakninah, tapi hatinya ingat di kantor, ingat di rumah, ingat di sawah, berkelana hatinya. Padahal lagi sholat, tapi tumakninah. Nah, itu khusyuk yang tidak benar. Jadi khusyuk itu dua, tenang hatinya, tenang badannya. Khasyian juga berarti makna takut.
Kenapa dia tenang? Karena takut kepada Allah Rabbul Alamin yang sedang dihadapinya ketika melakukan ibadah. Sekarang kita sebagai bawahan, bagaimana kalau menghadap bos kita? Tenang apa tidak? Tenang. Ya Pak Imam. Menghadap Pak Fahmi? Menghadap Pak Fahmi apa terus jogedan apa gimana? Enggak bisa. Itu dengan manusia, dengan atasan. Lah ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rizki. Masa sholat jam 10 menit saja enggak khusyuk? 5-10 menit aja sudah lama itu. Khushu'an. Beribadah dengan khusyuk. Yang kedua, muti'an. Taat. Taat. Kalau kemudian dicontohkan misalnya sholat qobliyah subuh itu bacaannya ringan. Tidak lama, apalagi sudah ditunggu yang mau qomat. Ini orang qobliyah subuh kok lama sekali. Imam wis gelisah yang mau qomat. Nah itu muti'an. Kalau memang sholat qobliyah subuh itu dilakukan dengan bacaan yang ringan, tidak lama, ya kita taat. Mau sholat di musola maupun sholat di rumah, ya begitu. Ya enggak, qobliyah subuh contohnya. Ini taat. Jangan kemudian masa sholat kok sebentar enggak mantap. Enggak mantap bagaimana? Kok ibadah kok mantap sesuai dengan kemantepan masing-masing? Ya bubrah nanti. Ambiar nanti. Mantapnya itu adalah sesuai dengan dalil. Bagaimana contoh Rasulullah SAW? Muti'an. Yang ketiga apa? Mudawiman. Rutin, terus menerus. Jangan dakling. Dakling tahu enggak? Pendakian eling. Padahal akeh orang elinge. Bagaimana ibadah kok dakling? Jadi 3 ya. Ibadah itu khasyian, muti'an, mudawiman. 3-tiganya itu sempurna ibadahnya. Khasyian, muti'an, tapi tidak mudawiman. Apa itu? Angin-anginan. Ibadah kok angin-anginan. Termasuk ibadah sunnah pun dibiasakan. Ya kan? Ada keutamaan ibadah sunnah yang dirutinkan. Apa sih? Kalau seseorang itu safar atau sakit. Safar atau sakit. Ya enggak? Kan 2 hal ini kan ada pada setiap orang. Ya enggak? Ada kita. Ada pada diri kita masing-masing. Kalau enggak bepergian ya sakit. Ya enggak? Udurnya 2. Pergian atau sakit. Tidak dapat melaksanakan amalan sunnah. Tetap dicatat amalan sunnah yang dilakukan sohihan mukiman. Ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Masya Allah. Antum sakit, kita sakit. Yang biasa qobliyah duhur tidak bisa melakukan qobliyah duhur. Jangankan qobliyah duhur, wajib saja mungkin dengan duduk. Nggak mampu dengan berdiri. Ketika sakit, kita tidak dapat melakukan sunnah qobliyah. Tetap dicatat ketika kita sholat duhur, ketika kita sakit, tidak melakukan sholat qobliyah subuh, dicatat melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah duhur. Kenapa begitu? Karena sohihan ketika dia sehat membiasakan diri sholat qobliyah subuh. Apa itu? Duhur. Mukiman. Ketika safar. Itu Rasulullah SAW hanya melakukan kalau sunnah rawatib itu qobliyah subuh. Ketika safar. Ini juga bukan masalah mantep tidak mantep. Masih ada waktu. Sholat qobliyah duhur masih ada waktu. Bukan masih ada waktu, muti'an. Taat.
Bagaimana Rasulullah mencontohkan ketika beliau safar? Melakukan sholat, tidak melakukan sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah qobliyah subuh. Walaupun ada waktu, walaupun tidak ditinggal apa itu bisnya, rombongannya. Bukan masalah itu. Masalahnya tadi muti'an, taat kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah ibadah. Begitu. Nah, kita safar 1 bulan misalnya 1 bulan. Selama 1 bulan safar itu amalan-amalan sunnah yang tidak bisa dikerjakan dalam safar kita itu tetap dicatat. Karena ketika sohihan, mukiman, ketika kita sehat dan ketika kita sedang berada di rumah, kita melakukan sholat sunnah rawatib. Dan kita tetap melakukan sholat sunnah qobliyah sunnah rawatib. Seandainya tidak ada udzur sakit, tidak ada udzur safar, kita tetap melaksanakan. Sehingga ketika kita sakit, ketika kita safar, tetap ditulis amalan sunnah yang kita lakukan pada waktu kita sehat dan kita mukim. Masya Allah. Maka tidak ada alasan kita itu sunnah aja kok, pembeli sunnah walaupun sunnah, karena besar keutamaannya orang-orang yang membiasakan amalan sunnah ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Jadi 3 yang menyempurnakan ibadah seseorang. Yang pertama khusyuk, yang kedua taat, yang ketiga mudawamah, terus menerus, rutin dilakukan. Yang tadi dalam ayat ini apa? Ummatan qanitan lillah. Ummah tadi dijelaskan bagaimana keterangannya, penjelasannya. Kemudian qanitan lillah itu maknanya apa? Khusyuk, taat dan merutinkan. Makanya amal yang baik itu apa? Rutin wa in qalla, walaupun sedikit. Ya. Kita amalannya sedikit. Varian amalnya itu sedikit. Atau yang dilakukan sedikit. Misalnya witir hanya 3 rakaat, tapi yang 3 rakaat itu mudawamah setiap malam. Daripada 11 tapi sebulan lagi witirnya. Ini bukan mudawamah. Begitu. Jadi yang menyempurnakan ibadah seseorang, ya, ditegaskan lagi, yang pertama khusyuk, yang kedua taat, yang ketiga mudawamah, terus menerus, rutin. Yang ketiga as-sifatus salisah, sifat yang ketiga, annahu kana mu'ridun anisyirki muqbilan ala Allah ta'ala. Sifat yang ketiga, mu'ridun anisyirki, berpaling dari syirik. Muqbilan ala Allah ta'ala, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari syirik. Disebutkan dalam ayat ini dengan lafaz hanifan. Hanifan itu adalah dimaknai dengan mu'ridun anisyirki, mu'ridun anisyirki wa muqbilun ala Allah ta'ala. Berpaling dari syirik, berlepas diri dari syirik dan menghadapkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat. Bu'duhu anisyirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Menjauhkan diri sejauh-jauhnya, menghindarkan diri sejauh-jauhnya anisyirki, dari perbuatan syirik, wa mufaraqatuhu lil musyrikin, dan berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik. Disebutkan dalam ayat yang mulia ini dengan lafaz walam yaku minal musyrikin, dan aku bukanlah seorang yang musyrik. Maknanya adalah bu'duhu anisyirki, menjauhkan diri dari perbuatan syirik, menghindarkan diri sejauh-jauhnya. Kemudian wa mufaraqatuhu lil musyriki, tidak mau bersatu dengan orang-orang yang berbuat syirik. Berpisah. Itu empat sifat yang mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, agar umat manusia meneladaninya. Kemudian munasabatul ayah al-ula lil bab, kaitan ayat yang pertama dari bab. Babnya apa babnya? Kita lihat babnya. Babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bi ghairi hisab. Ini babnya. Barang siapa yang merealisasikan tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Kaitannya ayat ini dengan bab adalah innallaha ta'ala wasofal mu'minina yang annahu wasofa khalilahu bihadihi sifat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati khalilnya, bukan hanya habibnya, kekasihnya, tapi khalil. Jadi khalilnya Allah itu ada dua, hanya ada dua, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khalilullah. Khalilullah adalah ghayatul mahabbah, puncak kecintaan. Jadi paling dicintai dari sekian banyak hamba Allah yang beriman, itu hanya dua, Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khalil Allah, khalilullah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati khalilnya, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam, dengan empat sifat. Dengan empat sifat ini. Apa sifatnya? Tadi sudah disebutkan. Ummah, kemudian qanit, kemudian hanif, kemudian walam yaku minal musyrikin. Dan sudah dijelaskan makna satu persatunya oleh Syekh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Allati hiyal ghayatu fi tahqiqit tauhid. Empat sifat ini adalah ghayah. Al-ghayatu fi tahqiqit tauhid. Judulnya apa sih? Judulnya apa? Man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bi ghairi hisab. Kemudian bagaimana sih haqqaqat tauhid atau tahqiqut tauhid? Nah, kita kan perlu contoh yang konkret. Apa rinciannya? Tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid itu ada empat.
Maka 4 sifat ini kata beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala al-ghayatu fi tahqiqit tauhid. Puncak dari perealisasian tauhid. Jadi nyambung judul dengan ayat, dalil dengan judul bab. Siapa yang merealisasi tauhid pasti masuk jannah, pasti masuk surga. Nah, bagaimana mentahqiqkan tauhid? Bagaimana dengan tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid dengan 4 sifat? Ya enggak? Terus waqad umirna bil iktidai fi qaulihi, dan sungguh kita diperintahkan bil iktidai bihi, untuk meneladani 4 sifat itu. Ya, wa umirna, dan kita diperintahkan agar meneladani bihi, dengan 4 sifat itu, atau dengan tahqiqut tauhid, ghayatu fi al-ghayah fi tahqiqit tauhid, yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fi qaulihi, ditegaskan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada umatnya, bahkan umat Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayatnya 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu. Sungguh telah ada bagimu uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim walladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Lakum itu siapa? Yang pertama, ayat ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama berarti pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneladani Nabi Ibrahim Alaihissalatu Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu. Itu munasabatul ayat al-ula lil bab. Kemudian munasabatul ayatis tsaniyah lil bab. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua surat Al-Mu'minun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala wasofal mu'minina sabiqina ilal jannati, mensifati orang-orang mukmin as-sabiqina ilal jannah, yang masuk surga terpaling dulu. Ingin enggak masuk surga paling dulu? Yang lain masih pada antri, yang lain pada dihisab. Kita sudah masuk surga. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beriman, yang pertama masuk surga atau lebih dulu masuk surga, apa? Mensifati dirinya bisifatin,
Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang terdahulu masuk surga, ya, apalagi tanpa hisab. Berarti kalau tanpa hisab lebih dulu dong. Ya enggak? Yang lain diadab dulu, kita sudah masuk surga. Karena tanpa hisab, tanpa adab. Nah, orang-orang mukmin yang terdahulu masuk surga itu punya sifat dengan sifat-sifatnya. A'dhamuha as-sana'u alaihim. Yang paling besar ada berapa sifat? Beberapa sifat. Sifat yang paling besar, sifat yang agung, di mana Allah memujinya. Ya. Allah memujinya. Kepada orang mukmin yang mempunyai sifat yang agung. Dengan sifat yang agung itu, yang pertama mendapat pujian dari Allah, yang kedua paling dulu masuk surga. Termasuk orang-orang yang terdahulu masuk surga. As-sabiqun ilal jannah. As-sabiqun ilal jannah. Orang-orang yang terdahulu masuk surga. Apa? A'dhamuha as-sana'u alaihim. Dan Allah menyampaikan pujian kepada mereka. Bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'an. Karena mereka itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Dengan sesuatu pun. Sama saja. Tidak ada bedanya. Kalau yang disekutukan apa pohon, apa batu, apa malaikat, apa nabi. Sama saja. Tidak ada kelas syirik itu. Kalau yang apa itu, kalau yang disembah, yang syirik dengan apa itu batu, dengan syirik dengan malaikat itu lebih mending daripada syirik kepada batu, syirik dengan batu. Nggak ada itu, mendingan nggak ada, sama saja. Ya, syirik dengan malaikat, syirik dengan nabi, mensekutukan Allah dengan malaikat, menyekutukan Allah dengan batu, dengan pohon, dengan setan, sama saja. Tidak ada mending-mendingan. Ya. La khafiyan wala jaliyan. Apakah syirik yang tersembunyi ataukah syirik yang dohir, yang tampak, yang terlihat, yang jelas? Apa sih syirik khafi? Nah, kita perlu tahu nih di antaranya. Syirik khafi di antaranya adalah apa? Ketika sedang sholat ada orang, wah sholatnya di tumaknina, khusyuk kelihatannya. Itu termasuk syirik khafi. Syirik tersembunyi. Yang nyembah siapa? Yang disembah siapa? Allah. Apa yang dilakukan? Sholat. Ya enggak? Tapi sholatnya melenceng. Niatnya melenceng. Harusnya khusyuk. Ada orang, harusnya tumakninah, khusyuk. Tidak ada orang apa enggak ada orang, sama saja. Tapi kok kalau ada orang pelan-pelan tumakninah, padahal kalau tidak ada orang patas sholatnya. Nah, syirik khafi. Syirik tersembunyi salah satu contoh. Syirik tersembunyi atau syirik yang jelas. Yang dohir, yang tampak. Yang jelas itu syirik. Nah, maka orang-orang yang beriman steril dari syirik yang tersembunyi dan syirik yang jelas. Jelas artinya jelas itu perbuatan syirik. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya dengan syirik yang tersembunyi, kita tidak sadar kalau itu perbuatan syirik. Makanya kita berlindung dari Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa a'lam wa ana a'lam.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu an usyrika bihi, an usyrika bika, dan tidak bersyirik, menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku ketahui bahwa itu merupakan syirik. Wala a'lam, dan dalam keadaan aku tidak mengetahui bahwa itu syirik. Ya kan? Insya Allah kita akan direksa oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga kita benar-benar tauhid kita itu murni, steril dari syirik khafi maupun syirik jali, syirik yang tersembunyi maupun syirik yang jelas. Taib. Kemudian, wa man kana kadzalika faqad balagha min tahqiqit tauhidi an-nihayah. Maka barang siapa yang keadaannya demikian, ya, apa itu? La yusyrikuna syai'an minasyirki bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'an minasyirki la khafiyan wala jaliyan wa man kana kadzalika faqad balagha min tahqiqit tauhidin nihayah. Barang siapa yang demikian keadaannya, demikian itu apa tadi? Birabbihim la yusyrikuna syai'an minasyirki la khafiyan wala jaliyan faqad balagha min tahqiqit tauhidin nihayah. Maka seorang hamba itu telah mencapai puncak dalam merealisasikan tauhid. Jadi tauhid itu adalah mentahqiqkan tauhid. Puncaknya adalah birabbihim la yusyrikuna syai'an minasyirki la khafiyan wala jaliyan. Wa dakhalal jannata bila hisabin wala adabin. Maka orang-orang yang beriman steril dari syirik khafi maupun syirik jali, dakhalal jannata, pasti masuk surga, bila hisabin wala adabin, tanpa hisab dan tanpa azab. Langsung, ya, langsung dipanggil fulan bin fulan, udkhulil jannah, masuk ke surga. Tidak ada hisab, apalagi azab, ya. Coba kita beramal sedikit, mungkin dosa kita banyak, tetapi karena tahqiqut tauhid, ya, tidak ada itu hisab amal dan dosa. La khalal jannah bila hisabin wa adabin. Masuk jannah, surga, ya, tanpa hisab dan adab. Jam berapa sih? 9:30. Ya, kemudian ma yustafadu minal ayataini. Kita lihat faidah dari dua ayat yang mulia yang menjadi dalil pertama dari bab ini. 1. Fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Ibrahim itu bapak kita, ya. Apa? Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Kita kan melakukan mengelafadzkan, memanjatkan zikir pagi dan sore. Apa? Asbahna ala fitratil Islam. Kalau pagi, wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa millata abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya, abina, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore
terhadap bapak kita Abina Ibrahim. Ya. Amsayna ala fitratil Islam itu kalau sore. Ada lafaz ala millati Abina Ibrahim. Itu juga bukti bahwa kita diperintahkan untuk meneladani Ibrahim. Karena sebagian syariat Rasulullah itu adalah meneruskan millah Ibrahim. Ya enggak? Sebagian syariat Rasulullah itu adalah syariat sebagaimana yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kemudian disandingkan ala dini Nabi Muhammad wa millati Ibrahim wa millati Abina Ibrahim. Ya, ala dini kita berpegang kepada dinnya Nabiina Muhammad dan milahnya Ibrahim. Abina, millati Abina. Baik. Fadilatu Abina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa keutamaannya dalam ayat ini? Keutamaannya yang pertama ummah, yang kedua qanitan, yang ketiga hanifan, yang keempat walam yaku minal musyrikin. Itu syahidnya. Itu yang menunjukkan tentang fadilatu Abina Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam ayat yang mulia ini. Yang kedua, al-iktida'u bihi fi hadhihi sifatil adimah. Al-iktida'u bihi, meneladani dengannya. Dengan kepadanya, dengan sifat-sifat yang agung ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala, maksud Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sifat-sifat yang utama pada diri Ibrahim alaihissalam tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama adalah menunjukkan keutamaan beliau alaihissalatu wassalam. Yang kedua, memerintahkan kita agar meneladani beliau. Tidak hanya Allah itu menyampaikan keutamaannya, tetapi kita sebagai orang yang beriman maka meneladani beliau. Maka kemudian faidah yang kedua disebutkan di sini al-iktida'u bihi fi hadhihi sifatil adimah. Kita juga meneladani beliau dengan 4 sifat ini. Terutama apa? Ketiga, al-imamatu fid-din, kepemimpinan dalam agama. Karena Nabi Ibrahim telah mencapai derajat apa? As-sabr dan al-yaqin. Maka disebut sebagai ummah walaupun satu. Kita juga suami juga satu orang, tapi insya Allah menjadi teladan bagi istrinya dan anak-anaknya. Tidak, bukan suami minimalis ala TV ya. Jangan puas dengan suami ala TV. Kenapa ala TV? Ya sifatnya juga ala TV. Semakin sempurna kesabaran seorang suami, semakin sempurna kesabaran seorang suami, maka dia semakin sempurna dalam menjalani kewajiban sebagai suami. Al-a'immatu fiddin, dalam skup yang paling kecil, yaitu rumah tangga. Terus yang ketiga, bayanus sifat allati yatimmu biha tahqiqut tauhid. Berisi penjelasan ya tentang sifat-sifat 4 tadi yang
Dengan 4 sifat itu yatimmu biha tahqiqut tauhid. Menjadi sempurna dalam merealisasikan tauhid. 4 sifat tadi itu akan menjadikan perealisasian tauhid seseorang menjadi sempurna. 4 sifat itu akan menjadikan sempurnanya perealisasian tauhid, realisasi tauhid, tahqiqut tauhid. Yang keempat, wujubul ibtiadi anisyirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya, ini wajib ya, bukan sunnah, bukan dianjurkan, bukan anjuran, wajib. Wajib apa? Menjauhkan diri dari syirik, menghindarkan diri dari syirik, dan menjauhkan diri dari orang-orang musyrik. Tidak campur dengan mereka, tidak menjadikan sahabat dekat. Ya muamalah saja kamu jual saya beli gitu saja, sebatas itu. Apalagi perbuatan syiriknya. Jadi wajib menghindarkan diri dari perbuatan syirik, sejak menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang musyrik, wal bara'ati minal musyrikin, dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Pengaruh teman itu seperti pengaruh pengantin yang jelek itu seperti pandai besi. Kalau kita nggak ikut terbakar, paling tidak mendapatkan bau yang tidak enak. Maka bergaulah dengan teman-teman yang baik, orang-orang yang baik. Kalau tidak mendapatkan minyak wanginya, paling tidak mendapat baunya. Baunya wangi. Oh si fulan, Masya Allah, wong teman-temannya juga orang-orang baik kok. Nah ini baunya, bau wanginya dapat ini. Belum tentu kita sebaik dengan teman-teman kita, tapi karena kita bergaul, berteman dengan orang-orang baik, maka kita ikut bilang orang baik. Masya Allah, oh si fulan, Masya Allah, sholat sunnahnya sregep, bergaulnya juga dengan orang-orang baik kok, saya tahu, saya lihat. Nah itu manfaat bergaul dengan orang yang soleh, orang yang baik. Dan orang-orang soleh itu teman yang abadi di dunia dan di akhirat. Di akhirat kenapa? Akan memberi syafaat. Bagaimana itu? Ya, kalau seseorang di surga hilang-hilang, lingak-linguk, daning si fulan gemian ngaji bareng kan durung manjing surga ya. Aduh ayo, aku kedewekan dia, hilang-hilang laka si fulan laka. Minta kepada Allah, di mana fulan teman saya ya Allah, yang dulu ngaji bareng, yang dulu ibadah bareng, iktikaf bareng misalnya, masih di neraka. Ya, kemudian Allah memerintahkan dia masuk ke neraka. Kobong nanti, ya nggak kobong. Kobong gimana? Wis mancing surga kok kobong. Allah berkehendak itu bisa saja masuk neraka nggak kobong. Dicari sendiri. Coba cari temanmu di neraka itu. Kita orang yang soleh itu, yang lebih dulu masuk surga, ingin ingin temannya ikut masuk surga.
kemudian mencari-cari di neraka temannya. Ketemu, ya Allah, ini ketemu nih teman saya ini. Tolong ya Allah, teman saya ini dimasukkan surga sekarang. Minta kepada Allah, maka Allah memberi syafaat. Jadi bukan karena temannya, karena Allah memberi izin, ya. Nah, kemudian dengan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, teman kita itu yang tadinya masih masih disiksa, belum saatnya masuk surga, bisa kemudian diangkat masuk surga karena syafaat dari Allah yang diberikan melalui teman yang soleh. Apa orang syirik begitu? Tidak akan mungkin orang syirik memberi syafaat. Tidak ada syafaat untuk orang yang syirik, orang yang kafir. Orang yang kafir itu yang hanya mendapat syafaat satu. Siapa? Abu Thalib. Selain itu tidak. Syafaatnya Allah kepada Abu Thalib apa? Dan Rasulullah minta kepada Allah kemudian dikabulkan. Itu disiksa di neraka paling atas. Padahal kafir itu. Neraka paling atas itu Abu Thalib. Tapi khalidina fiha. Neraka paling atas itu dipakaikan sandal dan neraka yang umep otaknya. Itu yang neraka paling atas. Dipakai sandal neraka yang mendidih otaknya. Naudzubillah. Jadi itu contoh syafaat yang hanya diberikan kepada Abu Thalib. Diberikan kepada orang kafir. Selain itu tidak. Makanya kita bergaul dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh itu dapat peluang dari Allah untuk memberi syafaat kepada temannya. Yang kelima, wasful mu'minina bitahqiqit tauhid. Orang-orang mukmin disifati dengan merealisasikan tauhid. Bahkan sifat yang paling agung ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Wasful mu'minina bitahqiqit tauhid. Bahkan itu sifat yang paling utama. Apa? Tidak berbuat syirik. Tadi disebutkan la khafiyan wala jaliyan. Kemudian dalam kitab Al-Jadid, tadi dalam kitab Al-Mulakhas faidahnya. Kita lihat dalam kitab Al-Jadid bagaimana fawaidnya. Apa sama persis? Anak tauhida aslul adyani kulliha. Bahwa tauhid itu adalah pokok agama seluruhnya. Jadi agama yang dibawa, yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah SAW adalah at-tauhid. Tauhid. Syariatnya berbeda-beda, tapi usulnya itu sama, pokoknya itu sama, yaitu at-tauhid. Ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 36. Aslul adyan. Yang kedua, wujubul iktidai bi Ibrahim alaihi salam fi ikhlasihi lillah. Wajib
meneladani Ibrahim alaihissalam fi ikhlasihi lillah, dalam keikhlasannya kepada Allah, murninya tauhidnya kepada Allah, murninya tauhid kepada Allah, murninya tauhidnya kepada Allah. Yang ketiga, yang bahi lidda'iyati ayyakuna qudwatan binafsihi lil ghairi. Nah ini terutama lidda'iyah, orang yang berdakwah. Bagaimana orang yang berdakwah itu seharusnya ayyakuna qudwatan, menjadi teladan, ya. Loh, Ustaz kok ini kaya kuat. Jangan sampai begitu. Dikatakan oleh mad'unya, sing kaya kue sing tidak baik, yang tidak baik. Maka betul, tidak semua yang disampaikan itu dilakukan lebih dulu. Kalau begitu, tidak ada dai, ya. Tetapi hendaknya menjadi teladan, teladan kebaikan, ya. Tidak senang hibah, tidak senang bohong misalnya, suluknya, penampilannya. Nah, itu qudwah, sehingga akan menjadi ummah. Kalau menjadi qudwah, walaupun satu orang, sebagaimana Ibrahim alaihissalam menjadi ummah. Kenapa ummah? Satu orang kok jadi umat? Karena qudwah, dicontoh dan diteladani oleh orang banyak. Maka sepantasnya bagi para dai menjadi teladan binafsihi lil ghairi, dalam dengan dirinya untuk apa? Teladan bagi yang lain. Teladan, contoh pada dirinya, lil ghairi, contoh bagi yang lain. Betul uswah hasanah itu Rasulullah, tapi daiyah juga harus begitu, contoh yang dekat dalam segala hal, ya. Kalau mau ta'adud juga jadi contoh ta'adud yang benar misalnya, atau yang lain, sedekah apa saja gitu ya. Jangan apa nyuruh-nyuruh sedekah, dia sendiri jarang bersedekah. Itu namanya bukan qudwah. Kemudian yang keempat, dawamul ibadati min sifatil anbiya. Dawamnya apa? Beribadah secara terus-menerus min sifatil anbiya. Itu adalah termasuk sifat para nabi. Jadi kalau orang kok lepas dari syariat, katanya sudah mencapai hakikat, itu yang dicontoh siapa? Nyontoh siapa itu? Ya, lihat Rasulullah beribadah sampai bengkak kakinya. Lah kata orang kok sudah merasa nggak puasa lagi, nggak sholat lagi karena sudah makomnya sudah hakikat. Bagaimana? Yang dicontoh itu siapa? Sampean itu nyontoh siapa gitu loh? Lihat di sini. Ya, dawamul ibadati min sifatil anbiya. Berarti semakin kita mudawamah dalam ibadah, semakin dekat dengan sifat kenabian. Karena salah satu sifat kenabian adalah dawamul ibadah. Lihat Rasulullah SAW, sholat malam sampai bengkak kakinya. Kok ada orang tidak sholat lagi, tidak puasa lagi karena makomnya sudah hakikat. Ya. Akidah yang benar tidak seperti itu. Iman yang benar tidak seperti itu. Karena
dawamul ibadati min sifatil anbiya. Ya, Nabi sudah dijamin surga. Nabi sudah dijamin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Maka direspon dengan ibadah yang rutin. Begitu lamanya berdiri sampai bengkak kaki. Itu contoh. Ya kita itu pernah apa? Sholat sunnah sampai bengkak kakinya. Bengkak kakinya pancen sudah wudunan lebih dulu. Ya, wis diantuk tawon lebih dulu kakinya ya bengkak lah, bukan bengkak karena lama berdiri dalam sholat malamnya. Subhanallah ya, dawamul ibadati min sifatil anbiya. Ini jadi moto kita itu. Ya, dawamul ibadati min sifatil anbiya. Bermudawamah dalam ibadah, rutin dalam ibadah, terus menerus dalam ibadah itu termasuk sifat para nabi. Nggak ada nabi itu tidak sholat karena saya sudah nabi kok, sudah dijamin masuk surga, wis ora usah sholat, ora usah sholat dosanya diampuni. Nggak ada begitu. Malah justru dengan bersyukur dengan ibadah. Bersyukur kenapa sih? Bersyukur karena dijamin masuk surga. Bersyukur karena dosanya sudah diampuni. Begitu. Malah tidak kemudian direspon, alah wis diampuni be. Sakarepe aku pan kaya kiye, pan kaya kue. Tidak begitu. Dawamul ibadati min sifatil anbiya. Yang ke-5, La yahisut tauhidu illa bi inkari syirki. Nah ini tidak dibenarkan atau tidak benar tauhid seseorang kecuali dengan mengingkari kesyirikan. Ya, benarnya tauhid seorang itu harus diiringi dengan ingkarus syirki, mengingkari kesyirikan. Ya, hati ini rasanya tidak terima lihat perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang syirik, orang-orang Islam. Tidak terima ini. Tidak kemudian tenang-tenang saja, nggak ada respon apa-apa, nggak ada sensor apa-apa dalam hatinya. Karena tidak sah tauhid seseorang illa biinkaris syirki. La yasihut tauhid illa biinkaris syirki. Kecuali dengan mengingkari syirik. Tauhid tapi tidak mengingkari syirik. Nah, tidak sah tauhidnya. Naudzubillah. Sahnya tauhid seseorang itu kalau apa? Mengingkari kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin. Jadi tidak hanya dia tidak syirik kepada Allah, tetapi direalisasikan dengan biingkari syirki, mengingkari kesyirikan. Tidak cukup dengan tidak berbuat syirik, tapi harus biingkari syirki wal baro'ati minal musyriki. Yang keenam, ar-raddu ala Quraisyil jahiliyati alladzina za'amu annahum ala millati Ibrahim ma'a syirkihim. Penolakan terhadap orang Quraisy jahiliyah yang menganggap bahwa mereka itu di atas millah Ibrahim terhadap perbuatan syirik mereka. Ada itu, nama adanya millah Abdul Muthalib, bukan milah Ibrahim.
Kenapa begitu? Karena hanifan, ya, Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Bagaimana dia mereka menganggap berada di atas milah Ibrahim, padahal Ibrahim sendiri walam yaku minal musyrikin, mengikrarkan dirinya, saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya enggak? Ini terkandung dalam ayat yang mulia ini ar-rad, penolakan terhadap anggapan orang-orang kafir Quraisy yang menganggap mereka itu berada di atas milah Ibrahim dengan perbuatan syirik mereka. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat An-Nahl, ya, ayat 120 ini mengatakan walam yaku minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Berarti tertolak anggapan mereka, tertolak anggapan orang-orang Quraisy jahiliyah dan siapa saja yang berdalih dengan perbuatan syirik mereka bahwa mereka di atas milah Ibrahim. Alhamdulillah, selesai dari yang pertama. Insya Allah Sabtu 2 pekan yang akan datang kita melanjutkan dengan dalil yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar istiqomah dalam menuntut ilmu. Bukan itu saja, tetapi diberi taufik untuk tadi khasyian, ya, khusyuk dalam beribadah, kemudian taat dalam beribadah, dan membiasakan diri merutinkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu agama adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam kajian yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan Islam yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما